Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Taufik dalam mata pelajaran PPKN kelas 9. Pada pertemuan hari ini, Ustadz akan menjelaskan tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Mari silakan disimak baik-baik di poin berikut ini. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berperang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana walau berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan, di mana prinsip ini mengharuskan kita sebagai masyarakat Indonesia mengakui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air atau bisa disebut dengan kesiapan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Berikutnya, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, di mana di sini manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya, kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Masih selanjutnya, prinsip wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan suatu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sehingga dengan wawasan ini, manusia Indonesia atau masyarakat Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad yang sama dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Selanjutnya, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan, bangsa Indonesia dapat mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini ya kakak-kakak. Nah, ini adalah beberapa wujud persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya, keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perbedaan suku, bangsa, rumah, adat, pakaian, dan agama. Yang pertama kita lihat, jadi keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat kita lihat dari perbedaan suku, bangsa, rumah adat, pakaian adat, agama, dan sebagainya ya kakak-kakak. Bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Selanjutnya, ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakatnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem
kekerabatan parental, yaitu menarik dari garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Di sini kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Nah, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Berikutnya, sistem kekerabatan patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak bapak. Berbeda dengan sistem kekerabatan parental. Di sini di dalam sistem kekerabatan patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari pihak bapak, di mana kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya dicontohkan di daerah Palembang dan Batak, di mana di situ menerapkan sistem kekerabatan patrilineal, ya kakak-kakak. Selanjutnya sistem kekerabatan matrilineal. Apa itu matrilineal? Yaitu sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Misalnya di daerah Minangkabau. Nah, ketiga ini adalah sistem kekerabatan yang diterapkan di salah satu wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, dampak positif yang ditimbulkan dari pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Di antaranya ada 3 dampak positif. Yang pertama, terciptanya integritas nasional. Yang kedua, menjadi sarana untuk mewujudkan pergaulan antar suku, antar agama, antar budaya, dan golongan. Yang ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa atau pengetahuan budaya bangsa. Nah, ini adalah ketiga dampak positif yang ditimbulkan dari pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Di samping dampak positif itu ada dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat di Indonesia, ya kakak-kakak. Di antaranya bisa kalian lihat di sini. Terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh dengan adat istiadat, tradisi, kepercayaan yang dibawa sejak kecil, yang ada di lingkungan pertamanya. Kemudian munculnya etnosentrisme, yaitu anggapan bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Kemudian fanatisme, yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh terhadap keyakinan sendiri, sehingga di dalam fanatisme ini menganggap bahwa keyakinan yang lain itu salah. Nah, ini adalah contoh dari dampak positif, dampak negatif dari timbulnya keberagaman masyarakat Indonesia. Di sini bagaimana anak-anak? Semoga bisa memahami ya. Ustadz lanjutkan ke poin berikutnya. Nah, di poin ini Ustadz akan menjelaskan tentang bentuk permasalahan konflik yang mungkin muncul pada masyarakat Indonesia. Perlu diketahui. Yang pertama, konflik antar suku. Yang kedua, konflik antar agama. Yang ketiga, konflik antar ras. Yang keempat, konflik antar golongan. Nah, di sini ada contoh gambar konflik antar suku. Biasanya sering terjadi di daerah Papua. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk permasalahan konflik yang mungkin muncul pada masyarakat Indonesia. Karena di Indonesia ada beberapa
bermacam-macam suku, ras, agama, dan kepercayaan. Sehingga bisa jadi muncul konflik masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya penyebab konflik dalam masyarakat. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Poin berikutnya, akibat yang ditimbulkan dari konflik itu sendiri, yaitu bisa kalian lihat di sini. Ini contoh dari akibat timbulnya dari konflik, yaitu yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Ketiga, kehancuran nilai norma sosial yang ada. Yang keempat, perubahan kepribadian. Nah, keempat ini adalah akibat dari timbulnya dari konflik itu sendiri. Bisa kalian lihat gambar di sini adalah contoh dari akibat timbulnya konflik. Selanjutnya, adapun upaya pencegahan konflik dalam masyarakat. Yang pertama, dengan cara preventif, yaitu upaya dilakukan untuk mencegah sebelum masalah terjadi, dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi. Jadi perlu kakak-kakak ketahui, dengan cara preventif yang diperhatikan adalah sikap toleransi. Pencegahan dengan cara preventif yang perlu diperhatikan di sini adalah mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Berikutnya, dengan pencegahan cara represif, yaitu upaya mengatasi masalah setelah terjadi masalah. Maksudnya seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Nah, jadi dari cara kedua ini sangat berbeda. Selanjutnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.